Selamat pagi anak-anak kelas 9 dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Ida dalam materi IPS. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membawakan materi bab 2 dengan tema yang pertama, perubahan sosial budaya. Baik anak-anak, yang berikut kita lihat tentang pengertian dan bagian-bagian dari perubahan sosial budaya itu sendiri. Pengertian sosial budaya. Menurut William Outwood mengatakan bahwa perubahan sosial budaya mencakup pada perubahan unsur-unsur kebudayaan, baik yang sifatnya material maupun yang sifatnya non-material, dan lebih menekankan kepada perubahan sosial sebagai pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur kebudayaan imaterial. Sedangkan berdasarkan pengertian Kingsley Davis, dia mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan bagian daripada perubahan kebudayaan itu sendiri. Itu tentang pengertian dari perubahan sosial budaya. Yang berikut kita lihat bagian-bagian dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya dibagi atas 3 sifatnya. Yang pertama, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, perubahan dibagi atas 2, yaitu perubahan yang bersifat evolusi dan yang kedua, perubahan yang bersifat revolusi. Kita lihat dulu perubahan yang bersifat evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan yang berjalan sangat lamban dan memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya, perubahan kehidupan masyarakat dari zaman tradisional ke zaman modern membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan waktu sampai jutaan tahun. Sedangkan perubahan revolusi merupakan perubahan yang sangat besar dan drastis dalam waktu yang singkat dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Contoh, revolusi dalam bidang industri. Ketika ditemukannya industri, pabrik-pabrik besar di negara Inggris, maka punya pengaruh terhadap perkembangan industri teknologi di seluruh dunia. Jadi punya pengaruh yang sangat besar. Yang kedua, dilihat dari pengaruhnya. Perubahan ditinjau dari pengaruhnya. Ada perubahan yang punya pengaruh yang sangat besar dan ada perubahan yang mempunyai pengaruh yang sangat kecil. Perubahan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, contohnya seperti perubahan dalam bidang industrialisasi. Katakanlah pabrik, didirikan sebuah pabrik tekstil misalnya, punya pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan. Manusia bisa menggunakan dari yang sebelumnya menggunakan daun-daun atau kulit-kulit, dengan diadakannya revolusi industri punya pengaruh besar. Misalnya pabrik tekstil didirikan, maka punya pengaruh besar bagi masyarakat menggunakan baju, celana yang keren, yang modern ya. Perubahan yang sangat besar, industrialisasi contohnya. Lalu yang kedua, contoh perubahan kecil ya, pengaruhnya yang sangat kecil. Misalnya dalam hal model rambut, model baju, model sepatu contohnya. Model baju misalnya cuma punya pengaruh yang sangat kecil. Mungkin kita yang mengenakannya merasa keren, hanya untuk terlalu punya pengaruh besar bagi orang lain. Atau potongan rambut ya,
Mungkin menurut kita itu bagus, tapi menurut orang lain biasa-biasa saja. Jadi pengaruhnya sangat kecil, hanya untuk pribadi kita. Sedangkan berdasarkan perencanaannya, perubahan dibagi atas dua. Satu, perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Ibu kasih contoh perubahan yang direncanakan. Misalnya pembangunan jalan raya. Pembangunan jalan raya itu memerlukan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, sebelum dibangunnya jalan raya harus dibicarakan dulu, ditentukan dulu berapa rupiah anggarannya, supaya ketika pelaksanaannya tidak mengalami kerugian. Dan yang berikut, perubahan yang tidak direncanakan, tetapi akhirnya terjadi juga suatu perubahan tersebut. Ibu kasih contoh ya. Untuk perubahan yang tidak direncanakan, dalam tahun ini katakanlah di sebuah provinsi, katakan provinsi NTT mengalami musibah yang sangat besar, gempa bumi, gunung meletus, yang mengakibatkan banyak sekali bangunan-bangunan bahkan manusia yang mengalami penderitaan akibat daripada bencana alam tersebut. Dan pemerintah akhirnya harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar yang sebelumnya tidak direncanakan untuk membangun daerah NTT yang mengalami musibah. Itu salah satu contoh. Atau contoh lain, sebuah perusahaan harus memberikan jaminan pekerjaan kepada karyawannya yang tiba-tiba harus di-PHK-kan karena perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Tidak direncanakan, tetapi akhirnya terjadi karena suatu kejadian atau peristiwa yang kita tidak pernah tahu, dan akhirnya terjadi dan membawakan pengaruh yang tidak baik bagi orang-orang yang berada di sekitar. Mungkin untuk hari ini materi Ibu kita lihat tentang pengertian dan bagian-bagian daripada. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian bisa mengerjakan selama sepekan ke depan. Dan bagi siswa-siswi yang belum mengerjakan tugasnya yang pertama kemarin, Ibu harap supaya segera dikumpulkan bersamaan dengan tugas kedua yang nanti Ibu berikan. Nanti pekerjaannya bisa dikirim melalui WA atau email, atau yang berada di sekitar rumah Ibu bisa langsung kumpul ke Ibu untuk tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Selamat pagi, semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian untuk masa depan kalian. Selamat pagi.